Tanggal 18 Mei merupakan sebuah hari yang patut dirayakan. Bukan karena pada hari ini di tahun 1969 NASA meluncurkan Apollo 10 yang kemudian keberhasilannya berpengaruh besar pada suksesnya Apollo 11 mengantarkan Neil Armstrong dan kawan-kawan to the moon. Bukan pula karena pada tahun 1912 film India pertama berjudul Sri Pundalik pertama kali rilis di Mumbai, negerinya Bollywood. Hari ini kita merayakan Hari Museum Internasional. Semua orang berhak merayakan hari ini karena semua orang berhak ke museum. Dan karena memang museum milik semua orang. Perayaan ini dicetuskan oleh International Council of Museum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat global tentang pentingnya museum dalam perkembangan masyarakat. Meskipun kedengarannya muluk-muluk dan klise, tapi kalimat ini memang sepenting itu. Bagaimanapun, museum merupakan tempat rekreasi yang edukatif dengan menyajikan koleksi dan informasi yang memiliki nilai penting, sejarah, dan memori kolektif di baliknya. Jadi, bagaimana sebuah komunitas masyarakat menyajikan dan mengapresiasi sebuah museum dapat kita lihat sebagai salah satu tolok ukur menilai kedewasaan sebuah komunitas masyarakat. Misalnya kita lihat seberapa dewasanya bangsa Jerman dalam menghadapi sejarah kelam bangsanya dalam peristiwa Holocaust. Bukannya denial dan mencari pembenaran atas tindakan pendahulu mereka, pemerintah Jerman malah mengingatnya dengan membangun Jews Museum of Berlin, serta membangun Memorial to Murdered Jews of Europe di atas lahan-lahan pembantaian. Memelihara narasi-narasi dari pengalaman pedih tersebut sebagai pelajaran dan menjaganya sebagai heritage. Agak beda ya sama Wakanda dan banyak bangsa lainnya. Ya memang ya, di mana-mana cita-cita mulia memang sulit dilakukan, apalagi di Indonesia yang sekarang ini. Tapi justru karena sulit itu dibutuhkan orang-orang yang serius untuk mengerjakannya. Kita lihat aja kondisi sekarang. Sebagian besar museum yang ada cuma dianggap sebagai gudang barang antik. Tidak hanya pada masyarakat awam, pemikiran macam ini juga tertanam pada sebagian staf museum itu sendiri. Padahal tugas museum tidak hanya mandek pada fungsi simpan saja. Ada kewajiban untuk meneliti, melestarikan, dan mengkomunikasikan warisan budaya ini kepada masyarakat luas. Bahkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum memiliki satu fungsi lagi, yaitu melindungi warisan budaya. Dengan stigma yang melekat sebagai penyimpan barang-barang kuno, menjadi tantangan besar bagi museum untuk dapat mengkomunikasikan berbagai warisan budaya ini. Museum dituntut untuk menjadi lembaga yang cepat beradaptasi sesuai dengan selera masyarakat dalam berkomunikasi. Tuntutan yang memaksa museum untuk memiliki pola pikir public oriented atau mengedepankan tata pamer ataupun pengelolaan yang berfokus pada pengunjung alih-alih sibuk pada urusan penelitian dan pelestarian, dengan kata lain asyik dengan dunianya sendiri. Hal yang menjadi angan-angan saja mengingat jumlah museum yang dimiliki Indonesia berdasarkan statistik kebudayaan 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 439 museum. Sedangkan yang terregistrasi dalam Sistem Registrasi Nasional Museum hanya berjumlah 281 saja. Dan dari jumlah tersebut, hanya 190 museum yang memenuhi standar. Hampir setengah dari museum yang ada sekarang memiliki pengurus yang tidak mau repot mendaftarkan museumnya, apalagi untuk memenuhi standar. Terlalu banyak museum yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, mengingat dua hal tersebut merupakan hal utama yang mendasari berdirinya sebuah museum. Yang sekarang ada hanyalah banyak pemangku kepentingan yang latah mendirikan museum tanpa perlu repot-repot memikirkan masa keberlanjutan museum tersebut setelah didirikan. Dengan meningkatnya minat dan perhatian masyarakat terhadap museum, sudah saatnya museum sebagai lembaga untuk berbenah. Minat yang semakin tinggi akan muncul berbarengan dengan tuntutan akan kualitas yang lebih baik pula. Peningkatan SDM yang mumpuni dan passionate dalam bidang museum merupakan sebuah keharusan.
kualitas SDM yang mumpuni akan berbanding lurus dengan kualitas museum yang meningkat. Kesannya kayak jelek semua ya museum. Enggak semua lah, enggak. Cukup banyak museum di Indonesia juga yang dikelola dengan sangat baik. Sedemikian baiknya hingga membantu perekonomian masyarakat sekitar museum dan menyajikan informasi dan pembelajaran yang rekreatif serta memberikan dampak positif bagi tiap orang yang berkunjung. Nah, museum jenis ini nih yang dicita-citakan oleh ICOM agar setiap museum menjadi museum yang berdampak dalam perkembangan masyarakat. Selamat Hari Museum Internasional ya. Besok ke museum ya.